Apa kabar bapak-bapak semua? Baik, Baik, karena kedua belah pihak telah hadir pada sesi mediasi kali ini, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faradito Eliansita Firmansyah, SHMH, CPM, sebagai mediator tersertifikat Badan Mediasi Indonesia. Terima kasih atas kepercayaan bapak-bapak semua karena telah memilih saya sebagai mediator untuk memfasilitasi jalannya diskusi dan juga mediasi mengenai permasalahan sengketa keracunan makanan program MBG di sekolah. Kemudian untuk selanjutnya saya ingin mempersilahkan kepada para pihak terlebih dahulu untuk memperkenalkan dirinya. Mungkin dimulai dari bapak sebelah kiri saya. Ya, perkenalkan, nama saya Brian Kenar, bisa dipanggil Bapak Ken. Saya di sini selaku perwakilan wali murid yang terdampak dari keracunan program makan bergizi gratis ini. saya Yasin, kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Rahayu, tempat program MBG ini dilaksanakan. Baik, selanjutnya dipersilakan oleh bapak di sebelah kanan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar selaku Kepala SPPG dari cabang Samaan, Malang. Saya Ivan dari penyedia jasa vendor namanya Mas Kenyang. Baik, terima kasih Bapak Ken, Bapak Yasin dan juga Bapak Fadil dan Bapak Ivan atas perkenalkan dirinya. Baiklah, karena kedua belah pihak telah memperkenalkan dirinya, sebelum memulai mediasi di sini saya akan menjelaskan apa itu mediasi. Jadi mediasi di sini yang sedang Bapak-bapak lakukan saat ini tidak lain dan tidak bukan merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang bapak-bapak semua di sini nanti akan berunding untuk menemukan titik tengah daripada permasalahan yang bapak alami. Kemudian mediasi kali ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi bagaimana bapak, apakah bisa dipahami? Bisa. Baiklah, untuk itu agenda mediasi pada hari ini tanggal 21 April 2026 resmi dibuka. Oke, selanjutnya kita akan membuat tata tertib terlebih dahulu. Dari bapak-bapak, apakah ada usulan mengenai tata tertib pada mediasi siang hari ini? Mungkin dari saya, Bapak. Saya izin mengusulkan bahwa mediasi pada kali ini para pihak tidak boleh saling menyela dan juga tidak adanya kekerasan atau penyerangan baik dari secara fisik maupun verbal pada para pihak. Baik, mungkin dari Bapak Ivan atau Bapak Ken dan Bapak Yasin, apakah ada usulan lain? Dari saya ada, Bapak. Jadi dari pihak kami juga mengajukan usulan, Bapak. Jadi selama mediasi ini berjalan, kami meminta untuk HP yang dibawa untuk dimatikan notifikasinya dan tidak boleh merekam selama pembicaraan ini berlangsung. Cukup itu, Bapak. Baik, tadi ada usulan dari Bapak Fadil mengenai dalam berjalannya mediasi tidak boleh memotong pembicaraan satu sama lain dan juga dilarang untuk menyerang baik secara fisik maupun verbal. Apakah bapak-bapak bisa kita sepakati semuanya? Sepakat, Pak. Baik, kemudian ada usulan dari Bapak Kepala Sekolah mengajukan usulan bahwa agar berjalannya mediasi ini secara kondusif, maka HP yang dibawa harus dalam mode silent untuk menjaga kerahasiaan dan juga kerahasiaan dari mediasi kali ini. Apakah dapat disepakati? Sepakat, Pak. Baik. Oke, masih ada lagi yang ingin disampaikan dari bapak-bapak semua? Cukup. Oke, kalau seperti itu saya ingin memberitahukan usulan saya bahwa untuk para pihak dilarang untuk menyela ketika berbicara, dan juga saya ingin memberikan usulan mengenai kaupus yang akan dilakukan oleh mediator apabila diperlukan. Apakah dapat kita sepakati semuanya? Sepakat. Baik. Oke, selanjutnya saya ingin meminta kepada para pihak untuk mengutarakan hal-hal yang perlu kami ketahui terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah bisa dimulai dari Bapak terlebih dahulu? Ya, baik, bisa. Jadi semua ini berawal tanggal 19 April pada hari Kamis kemarin. Itu anak saya pulang sekolah dengan keluhan-keluhan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Dan keluhan itu setelah dia alami dari saat dia sekolah, lalu dia tahan sampai pulang. Dan setelah saya googling gejalanya, ternyata gejalanya itu adalah gejala-gejala seperti keracunan makanan. Dan yang terdampak gejala keracunan makanan ini bukan cuma anak saya, tapi ada 7 anak lain. Jadi total ada 8 anak yang saya duga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG ini. Dan saya ingin menuntut pertanggungjawaban kepada vendor
MBG serta kepala SPPG-nya, Mas. Baik, dari Bapak Kepala Sekolah, apakah ada hal yang perlu disampaikan? Ya, ada Bapak. Jadi pertama-tama dari pihak sekolah kami turut prihatin terhadap ke-8 anak menjadi korban keracunan makanan bergizi gratis ini dan izin menindaklanjuti dari keluhan dari Bapak Ken sendiri. Jadi pihak sekolah juga menerima laporan bahwa terdapat ada 8 orang yang menjadi korban keracunan makanan bergizi gratis ini. Jadi gejala awalnya itu berupa mual dan muntah setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis ini. Nah, atas kejadian tersebut pihak sekolah langsung mengambil tindakan tegas untuk membawa ke-8 siswa tersebut ke unit kesehatan sekolah untuk mendapatkan penanganan awal. Baik, oke. Kalau boleh saya simpulkan, berarti dari permasalahan apa yang Bapak Ken dan juga Bapak Yasin sampaikan, yaitu mengenai adanya keracunan siswa yang dialami karena gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG di sekolah. Apakah benar? Benar, Bu. Baik, kemudian dari Bapak Kepala Sekolah terdapat setidaknya 8 siswa yang melaporkan mengalami kejadian yang serupa. Iya, benar. Betul, baik. Oke, kalau seperti itu selanjutnya dari Bapak Fadil dan juga Bapak Ivan, silakan untuk memaparkan hal-hal yang perlu saya ketahui. Oke, baik. Yang pertama saya menyayangkan mengenai kejadian keracunan dari anak bapak dan juga anak sekolah dari kepala sekolah. Kami mengakui bahwa program MBG merupakan inisiasi dan merupakan implementasi yang kami jalankan di sekolah bapak-bapak sekalian. Namun perlu diketahui bahwa kami lakukan kerjasama mengenai pengolahan makanan dan juga masak makanan dari pihak vendor. Seperti itu, Bapak. Baik, dari Bapak Fadil sudah cukup? Sudah cukup, Bapak. Selanjutnya Bapak Ivan, apakah ada hal yang ingin disampaikan? Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan turut prihatin atas apa yang terjadi kepada anak Bapak Ken, karena bahwasannya kami di sini lolos dari uji seleksi pun melalui uji yang sangat ketat, Bapak. Terutama juga kami dalam pengawasan Badan Gizi Nasional Indonesia, yang mana pastinya kami memiliki standar operasional dalam perusahaan kami. Dan itu tentu mulai dari tahap produksi hingga distribusi saya hingga pada nantinya di SPBG pun memiliki standar kualitas yang terjamin dan memiliki uji berdasarkan dokumen-dokumen quality control seperti itu, Bapak. Jadi jika terjadi hal-hal di luar hal yang terjadi seharusnya mengenai hal-hal negatif yang terjadi pada anak Bapak, kemungkinan bukan berdasarkan vendor dan kualitas kami. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Fadil dan juga Bapak Ivan atas sampaiannya. Apakah ada tanggapan dari Bapak Ken dan juga Bapak Yasin? Saya ada. Jadi menanggapi dari pemaparan dari Bapak Ken sendiri. Jadi apabila semua SOP dan tata tertib itu sudah dijalankan, maka menurut kami hal tersebut itu harus dapat dibuktikan, Bapak. Sebab faktanya telah muncul 8 anak yang mengalami keluhan kesehatan yang berupa mual dan muntah dan di posisi ini pihak sekolah itu juga dirugikan, Bapak. Jadi baik secara moral, administratif maupun reputasional sekolah itu sendiri, Bapak. Jadi kami tidak ingin ada kesan seolah-olah sekolah adalah pihak yang harus memikul tanggung jawab teknis. Jadi karena itu kami meminta agar tanggung jawab utama tetap ditelusuri pada pihak yang secara struktural memang berwenang dan bertanggung jawab terhadap mutu serta keamanan makanan itu sendiri, Bapak. Jadi yaitu penyelenggara program bersama vendor. Baik, dari Bapak Ken, apakah ada tanggapan? Tidak ada. Baik, terima kasih Bapak Ken dan juga Bapak Yasin atas tanggapannya. Kemudian apakah dari Bapak Fadil dan Bapak Ivan ada tanggapan? Sejauh ini Dari saya sebenarnya, melalui sebagai penyedia jasa, tentunya kita ini memiliki beberapa tahap seleksi yang ketat gitu, terutama dalam hal kredibilitas, kualitas. Tentu kami itu memperhatikan setiap tahap-tahap di mana makanan ini dapat distribusikan sesuai dan juga terjamin kualitasnya. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan sedikit aja tahap-tahapnya. Pertama itu ada standar produksi, yang mana seluruh produksi kami itu mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengemasan itu telah mengikuti standar kebersihan dan keamanan pangan sesuai SOP yang berlaku, yang mana itu sudah ditetapkan juga bersama kontrak melalui SPPG juga. Selain itu juga kami juga memiliki catatan penting bahwa setiap suhu penyimpanan dan juga kualitas dalam jadwal sanitasi di dapur sendiri itu adalah tertulis secara quality control gitu. Lalu yang kedua itu adalah tahap yang paling penting,
Yang mana ini tentu sangat menjadi hal penguat kami bahwa kami itu juga melakukan uji laboratorium. Yang mana melalui uji lab ini kami menolak atas bahwa dasarnya kami memberikan kualitas yang buruk, karena bahwasannya di sini pada saat waktu kejadian maupun sebelum kejadian yang terjadi pada anak Bapak Ken ini, bahwa kami itu sudah lolos uji inspeksi dan juga uji laboratorium gitu. Dan juga setiap makanan kami itu kami memiliki sampel makanan, Pak. Jadi tentu dari hal tersebut kami juga tidak mungkin gagal uji dan juga hingga akhirnya berakibat pada keracunan itu, Pak. Oh, seperti itu aja sih. Sudah cukup? Cukup, Pak. Apakah dari Bapak Fadil ada yang mau disampaikan lagi? Dari saya cukup Bapak. Dari Bapak Yasin dan Bapak Ken, apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanggapi lagi? Cukup. Kalau saya ada pertanyaan. Silakan Bapak. Iya, saya punya pertanyaan untuk vendor dan juga kepala SPPG-nya. Jadi yang pertama saya ingin tanyakan untuk vendor, Anda ini kan punya tugas quality control. Ya, saya ingin tanya sejauh mana quality control itu bisa Anda pastikan, dan bagaimana cara Anda bisa membuktikan quality control itu kepada kami pihak sekolah dan juga pihak wali murid. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kepala SPPG, Anda ini kan bertugasnya tadi sebagai distributor dari program MBG ini. Yang ingin saya tanyakan, SOP Anda itu seperti apa, dan bagaimana quality control dari SOP Anda sendiri, dan bagaimana buktinya yang bisa ditunjukkan kepada kami gitu loh. Karena kalau misalnya distribusinya tidak baik kan juga makanan kan bisa menjadi tidak bagus ya, bisa basi gitu. Ya. Dari saya itu. Baik, dikarenakan pertanyaan dari Bapak Ken merupakan pokok permasalahan dalam permasalahan ini, maka terlebih dahulu saya akan menyampaikan dari kedua belah pihak tadi. Saya dapat menyimpulkan dari permasalahan ini, sebenarnya bapak-bapak ini sebetulnya masih ada iktikat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk itu saya ingin mencoba mendefinisikan permasalahannya terlebih dahulu. Jadi definisi permasalahan dari mediasi kali ini setelah mendengar pendapat dan juga tanggapan dari kedua belah pihak, yaitu yang pertama adalah bagaimana awal mula kejadian keracunan. Kemudian yang kedua adalah mengenai bagaimana prosedur atau proses produksi dan tata cara penyajian MBG oleh vendor MBG. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan antara pihak wali murid dan juga pihak penyedia makanan. Untuk itu dari ke-1 dan ke-2 dan ke-3 poin tersebut, mana yang ingin kita bahas terlebih dahulu? Oke, mungkin menurut saya poin pertama terlebih dahulu Bapak. Baik, apakah kedua belah pihak sepakat untuk kita membahas poin pertama terlebih dahulu? Sepakat. Baik, baik, karena kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan dan membahas poin pertama terlebih dahulu. Untuk itu saya ingin bertanya bagaimana awal mula kejadian keracunan tersebut. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Ken terlebih dahulu. Ya baik, awal seperti yang saya sempat jabarkan tadi di awal saya mengetahui kejadian keracunan ini itu karena anak saya pulang dengan berbagai macam keluhan, mulai dari muntah-muntah dan juga gejala diare serta berbagai gejala lainnya. Itu setelah mengonsumsi makanan MBG dari sekolah. Jadi setelah saya googling kan ternyata gejalanya cocok dengan gejala keracunan makanan. Nah, lalu ternyata yang mengalami gejala itu bukan cuma anak saya, tapi juga 7 anak lainnya, dan semuanya mengalaminya itu tepat setelah memakan makanan dari program MBG ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, dari Bapak Yasin apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, jadi pada hari kejadian, pada waktu pembagian makanan bergizi tersebut, jadi makanan bergizi itu sudah dibagikan sesuai jadwal. Jadi, tapi setelah makanan dikonsumsi oleh siswa-siswa tersebut, pihak sekolah itu menerima laporan bahwa ada 8 siswa yang mengeluhkan kesakitan, mual, muntah dan segala macamnya. Jadi keluhan awal yang muncul itu antara lain itu mual, pusing dan rasa tidak nyaman pada perut. Terus atas kejadian tersebut, pihak sekolah itu langsung mengambil langkah tegas untuk membawa ke-8 siswa tersebut ke unit kesehatan sekolah. Jadi dari kronologi yang sudah kami alami langsung, benar telah terjadi kondisi kedaruratan setelah makanan MBG dikonsumsi oleh siswa.
Dan pada saat itu sekolah bergerak cepat untuk melindungi siswa. Nah, tetapi perlu kami tegaskan bahwa tindakan sekolah berada pada ranah penanganan akibat saja, bukan ranah pada produksi dan pengawasan teknis makanan. Nah, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab pihak penyelenggara program atau vendor. Seperti itu, Bu. Baik, dari yang Bapak Ken dan juga Bapak Yasin yang saya bisa simpulkan bahwa dari permasalahan awal mula kejadian ini, Bapak Ken salah satu siswa yang merupakan anak Bapak itu mengalami gejala tidak enak badan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG tersebut. Sampai saat itu anak pulang ke sekolahnya. Kemudian dari Bapak Kepala Sekolah itu mendapatkan laporan terkait siswa yang mengalami tidak enak badan atau merasa kesehatannya kurang nyaman, mual dan juga pusing dan tidak nyaman pada rasa perut gitu. Kurang lebih ada 8 siswa ya Bapak? Iya, betul. Setelah itu siswa tersebut dibawa ke UKS sekolah, betul? Iya, betul. Baik, oke. Jadi berdasarkan kronologi Bapak Ken dan juga Bapak Yasin telah sampaikan, apakah ada tanggapan dari Bapak Fadil dan juga Bapak Ivan mengenai masalah yang telah disampaikan oleh Bapak Ken dan juga Bapak Yasin? Sejauh ini belum ada tanggapan dari saya, Bapak. Belum ada? Baik, ada tambahan lagi dari Bapak Ken dan juga Bapak Yasin? Kami menunggu penjelasan dari SPPG dan vendor saja. Oke, baik. Baik, karena kedua belah pihak telah sepakat untuk selanjutnya menyelesaikan pembahasan poin kedua, maka pembahasan poin pertama telah saya anggap cukup. Untuk itu saya ingin bertanya kepada Kepala SPPG dan juga vendor MBG mengenai bagaimana proses produksi dan tata cara penyajian MBG oleh vendor MBG. Oke, baik. Ini terkait dengan bagaimana kami melakukan standar operasional kami ya. Yang mana ini adalah program dari pemerintah dengan melalui uji sangat-sangat ketat dan juga memiliki beberapa tahap. Dalam salah satunya adalah yang pertama ialah seleksi bahan baku. Yang mana kami ini bekerja sama dengan supplier yang memiliki sertifikat sanitasi. Yang tentunya sertifikat ini tuh bukan sertifikat yang hanya kecil-kecilan saja teman-teman. Tapi sertifikat ini adalah diperlukan dalam uji badan gizi nasional. Yang mana ada standar dari pengiriman, standar bagaimana bahan baku tersebut, bahkan standar dari pupuk yang digunakan itu sangat-sangat berkualitas teman-teman. Nah, selain itu juga yang tahap kedua adalah proses pengolahan secara higienis. Yang mana ketika kami dari supplier itu adalah di tim dapur kami wajib menggunakan APD yang mana terdiri dari masker, sarung tangan, hingga pada penutup kepala. Melalui proses ini dari supplier hingga pada proses masuknya di dapur itu adalah dilakukan dengan suhu maksimal adalah 75 derajat yang mana memastikan bakteri dari setiap bahan baku yang dari supplier itu adalah bakterinya mati gitu teman-teman. Selain itu juga ada tahap yang paling penting yaitu uji sampel, yang mana tadi saya sudah sampaikan bahwa uji sampel ini adalah uji yang sangat kuat sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh Badan Gizi Nasional, yang mana uji sampel ini sudah berstandar pada keamanan pangan dan sudah juga diuji oleh para Badan Gizi Nasional di daerah kami gitu. Nah, melalui uji sampel ini kami melakukan menyisikan satu porsi setiap sampel dan melakukan penyempelan kepada beberapa menu lainnya. Terutama juga sampel ini kami simpan di lemari pendingin selama 2 kali 24 jam atau 2 hari, yang mana sebagai bukti bahwa kami melakukan uji sampel ini bukan hanya sekedar sebagai menghindari administrasi, tapi kami sebagai bukti otentik hingga terjadi kalau misal dalam kejadian seperti ini, keracunan ini, kami harus memerlukan dokumen otentik yang perlu ini. Terus yang terakhir adalah tahap manajemen distribusi, yang mana makanan ini ketika kami sudah melakukan pengemasan, kami langsung mendistribusikan maksimal adalah 4 jam kepada SPPG setempat atau kerjasama bersama SPPG ini. Oleh karena itu, jika terdapat tuduhan keracunan, saya tidak bisa saya dapat membantah gitu, karena itu tidak sesuai dengan apa yang kami kerjakan, bahwa kami sudah profesional dan sesuai standar, serta yang paling penting adalah setiap hari kami pun juga diawasi oleh Badan Gizi Nasional gitu. Tentunya ya kualitas kami selalu terjamin dan juga untuk saat ini pun tidak ada protes gitu. Itu sih.
Baik, terima kasih Bapak Ivan. Apakah ada yang perlu disampaikan oleh Bapak Fadil? Oke, baik. Saya izin menjelaskan mengenai mekanisme dan prosedur kerjasama antara kami sebagai SPBG dan juga pihak vendor. Yang pertama, kami pada awal tahun 2025 kami mengadakan tender dengan menghasilkan Mas Kenyang ini sebagai pemenang tender tersebut untuk menjadi vendor kami. Lalu kami melakukan kontrak kerjasama dan juga service level agreement mengenai pembagian tanggung jawab kami. Kami sebagai pengawas, penjamin dan juga distributor dari MBG ke pihak akhir, sedangkan pihak vendor sebagai pengolah dan pemasak dari makanan tersebut. Lalu yang kemudian kami menyusun jadwal dan juga jumlah MBG yang kami butuhkan dari pihak vendor yang kemudian nanti dikirimkan kepada SPBG kami. Lalu selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab mengenai standarisasi dan juga tes kehigienisan mengenai MBG kepada pihak vendor. Lalu selanjutnya kami menunggu dari vendor tersebut untuk melakukan packing dan juga pengemasan dengan standar food grade yang berlaku. Lalu selanjutnya kami memberikan rute dan juga jadwal mengenai distribusi kepada SPG kami yang berada di kesamaan. Lalu kami menerima MBG tersebut dan juga kami lakukan pemeriksaan mengenai standar kualitas, suhu dan juga jumlah apakah sesuai dengan pesanan kami. Lalu yang selanjutnya kami serahkan kepada mitra kami yang salah satunya merupakan sekolah dari Bapak Ken dan juga Pak Yasin, yaitu SMA Negeri 1 Kelurahayu. Lalu kemudian saya serahkan ke pihak sekolah dan kami juga serahkan pada hasil akhirnya mengenai pemeriksaan dan juga pengawasan kepada pihak sekolah untuk lebih lanjut melakukan pemeriksaan terhadap MBG tersebut. Dan pada akhirnya kami setiap bulannya juga melakukan evaluasi Bapak mengenai kinerja kami dan juga bersama kami dengan pihak vendor dan juga pihak-pihak lainnya untuk menjamin standar kualitas dan juga standar mutu mengenai MBG yang kami siapkan. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Bapak Fadil atas penyampaiannya. Tadi Bapak Fadil telah menyampaikan mengenai proses produksinya dan juga tata cara penyampaian penyajian MBG oleh Pak Ivan gitu. Apakah dari Bapak Ken dan juga Bapak Yasin ada tanggapan terkait apa yang telah disampaikan oleh Bapak Fadil dan juga Bapak Ivan? Ya, saya sebenarnya yang tadi sempat saya tanyakan di awal sih. Anda kan ini punya SOP ya? Anda punya SOP, Anda punya quality control. Kalau misalnya memang quality control SOP itu sudah dijalankan, kenapa ini bisa ada 8 anak ini keracunan? Itu yang kepada vendor ya. Nah, yang kedua kepada kepala SPPD-nya. Anda sebagai distributor itu punya SOP juga. Bagaimana cara saya tahu kalau misalnya Bapak itu sudah menjalankan SOP yang Anda buat sendiri itu, gitu loh. Begitu juga kepada vendor MBG ini ya. Bagaimana cara kita tahu SOP yang mereka punya itu sudah dijalankan dengan baik. Itu sih. Baik, dari Bapak Fadil dan juga Bapak Ivan, apakah ada yang ditanggapi? Saya tentu Mas, saya ini ada standar SOP ya. Ini bisa, kebetulan saya juga bawa beberapa rangkap tuh. Nah, ini bisa dilihat Mas, hasil pemeriksaan quality control Mas. Nanti Mas bisa lihat dalam 2 rangkap ini, Mas juga bisa melihat dari mediator, bisa melihat Pak. Ini sudah lengkap semua Mas. Bahkan kita nih selama uji sampel tadi, dari dokumen uji sampel pun itu sudah dikeluarkan Mas. Ini hasil terbaru kebetulan Mas. Ini di beberapa sekolah juga bisa terdaftar Mas, bisa lihat SMA-nya juga isi. Nah, dari sini saja kami memiliki tanggung jawab yang paling besar karena ini diawasi oleh Badan Gizi Nasional. Ini tertulis Ibu Hendra selaku dokter yang mengawasi vendor kami gitu. Jadi kayak nggak mungkin gitu Mas. Kayak Mas bilang kalau misal kami tidak menjalankan SOP atau terjadi pada siswa Anda itu nggak mungkin Mas. Karena kami juga ya sampai sekarang pun tidak ada keluhan mengenai keracunan Mas. Seperti itu sih. Baik, ada tanggapan dari Bapak Ivan? Bapak Ken? Ya, saya tidak ada sih. Baik, tidak ada. Baik, kemudian saya serahkan kembali kepada Bapak Ivan. Baiklah, setelah mendengar penjelasan dari pihak vendor bagaimana pandangan
SPBG mengenai permasalahan ini. Oke, baik, izin menindaklanjuti mengenai pertanyaan dari Bapak Ken selaku wali murid. Saya ingin menunjukkan mengenai kontrak sesama kami dengan pihak vendor yang dimana tertera pada ketentuan tersebut tanggung jawab kami hanya terbatas pada penerimaan makanan yang sudah jadi dari pihak vendor. Kami di sini sebagai pengawas, penjamin dan juga pihak distributor akhir dari MBG tersebut karena vendor sendiri yang mengolah dan juga masak makanan yang nantinya menjadi MBG tersebut. Jadi apabila berbicara mengenai quality control, hal tersebut menjadi tanggung jawab dari pihak vendor karena kami hanya menerima hasil jadi atau hasil akhir yang nanti kami kirimkan juga kepada mitra-mitra kami yang salah satunya merupakan SMA Negeri 1 Kota Rahayu, sekolah anak Bapak Ken dan juga sekolah dari Bapak Yasin sebagai kepala sekolah. Seperti itu Bapak. Baik, apakah masih ada pihak yang ingin menanggapi terkait poin pembahasan kedua ini? Baik, dikarenakan para pihak sudah cukup dengan poin pembahasan ke-1 dan kedua, dan karena saya rasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya mengadakan kaukus dengan para pihak, untuk itu saya ingin mengajukan dan mengadakan kaukus terlebih dahulu dengan Bapak Fadil dan juga Bapak Ivan. Sebelumnya saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu kaukus. Jadi kaukus itu kita akan melaksanakan pertemuan dengan satu pihak tanpa didampingi oleh pihak lain dengan tujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai keresahan masing-masing pihak. Jadi bagaimana, apakah kita bisa lakukan kaukus? Bisa. Baik, berarti sepakat ya? Sepakat. Baik, saya akan terlebih dahulu melaksanakan kaukus dengan Bapak Ivan dan juga Bapak Fadil. Apakah pihak Bapak Ken dan juga Bapak Yasin bersedia? Ya, Baik, silakan untuk Bapak Ken dan juga Bapak Yasin meninggalkan ruangan. Baik, Bapak Fadil dan juga Bapak Ivan, apakah kita bisa mulai kaukus pada siang hari ini? Bisa Pak. Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bapak Ivan. Sebelumnya Bapak Ivan sempat menunjukkan dokumen quality control, namun di dalam dokumen tersebut setelah saya membaca gitu, saya tidak melihat adanya evaluasi dan kritik dan juga saran dari kegiatan produksi yang sempat Bapak sampaikan tadi. Kemudian lantas apa hal yang menjadi dasar Anda menetapkan quality control tersebut, dan apakah Bapak sendiri pernah sebelumnya itu menerima keluhan terkait kualitas makanan dari MBG tersebut? Oke, baik Bapak. Sebelumnya saya pernah mendapat keluhan kecil Pak, yang mana ini tidak berkaitan dengan dokumen quality control. Oleh karena itu saya nggak menulis, karena ini terkait dengan menu gitu. Jadi saya menganggap ini tuh tidak mengganggu keberlangsungan usaha saya, karena itu secara kecil tuh hanya terkait dengan menu yang harus diimprovisasi gitu. Itu aja sih. Baik, menurut Bapak Ivan, apa saja keluhan-keluhan yang pernah Bapak Ivan terima gitu sebelum-sebelumnya selama menjalankan usaha ini? Iya, selama menjalankan usaha ini sebagai vendor pelayanan jasa makanan tentu kita harus selalu improvisasi ya. Yang mana keluhan itu tuh hanya karena menu yang harus selalu terbaru sesuai dengan minat anak-anak untuk ingin makan gitu secara lahap, secara mereka juga kondisinya bagaimana, kita harus memberikan menu yang baru. Oleh karena itu keluarnya hanya pada cita rasa menu itu sendiri, yang mana saya harus improvisasi gitu. Berarti kalau boleh saya simpulkan dari keterangan yang Bapak Ivan sampaikan adalah bahwa Bapak Ivan melakukan quality control berdasarkan selera atas rasa makanan masing-masing anak. Ya. Apakah benar seperti itu Pak? Iya, kurang lebih seperti itu sih Pak. Dari saya cukup. Kemudian saya akan melanjutkan pertanyaan kepada Bapak Fadil selaku Kepala SPBG, yakni sejauh mana peran Bapak dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi program MBG di wilayah Bapak, khususnya di SMA Negeri 1 Karto Rahayu ini? Oke, baik. Saya ingin melihatkan lagi mengenai kontrak bersama kami dengan pihak vendor yaitu selaku Mas Kenyang, yang dimana pada aturan tersebut sudah dinyatakan bahwa tanggung jawab kami itu jelas ada batasannya, yaitu tanggung jawab kami sebagai SPBG, kami hanya melakukan pengawasan, pengendali dan juga penjamin mutu kualitas dari MBG dan juga distributor akhir dari MBG dan pihak vendor sebagai pihak pengolah dan pihak yang masak makanan MBG tersebut
yang dikirimkan kami dalam kondisi yang sudah jadi. Jadi jika Bapak berbicara mengenai pengawasan kami terhadap implementasi dari MBG tersebut, kami hanya berfokus pada melihat kondisi suhu dan juga kualitas akhir dari MBG yang sudah kami dapatkan dari pihak vendor. Seperti itu Bapak. Baik, kemudian apa yang telah Bapak sampaikan, apakah dalam permasalahan ini apabila terbukti pihak vendor melakukan kesalahan atau tidak melaksanakan prosedur sesuai dengan standarnya, apakah pihak vendor tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban? Iya Bapak, karena kami sebagai SPPG itu hanya menerima hasil akhir atau makanan yang sudah jadi dari pihak vendor. Kami di sini sangat jelas ya di ketentuan mengenai klausula kontrak kami yang menyatakan bahwa kami hanya distributor dari pihak akhir, yaitu mitra MBG, yang dimana salah satunya merupakan SMA Negeri 1 Kota Rahayu itu Bapak. Baik, berdasarkan kontrak tersebut bahwa pihak vendor bertanggung jawab kepada pihak SPBG dan juga apabila terbukti bahwa pihak vendor bersalah maka dapat dimintai pertanggungjawaban. Nah, apakah menurut Bapak dalam kasus ini terdapat kesalahan atau kelalaian itu sendiri dari pihak vendor dalam Bapak melakukan pengawasan wilayah Bapak itu? Iya Bapak, karena berdasarkan kontrak kami sudah dijelaskan dan tegaskan sangat-sangat tegas mengenai tanggung jawab kami. Dan menurut saya apabila Bapak ingin mengetahui kesalahan atau kelalaian tersebut, Bapak bisa menanyakan kepada pihak vendor, karena kami hanya sebatas mengenai pengawasan dan juga penjamin kualitas dari makanan yang sudah jadi tersebut dan juga menjadi distributor akhir dari MBG ke mitra kami. Iya, Bapak. Oke, Bapak. Saya langsung menanggapi saja karena di mana memang betul tugas SPPG sendiri itu hanya mengawasi dan melihat dan hanya mendapatkan dokumen-dokumen yang ada gitu. Oleh karena itu bukti kami berupa fakta ya, dokumen-dokumen itu yang sudah ada bahwa kami menunjukkan selama proses produksi hingga pada distribusi ke SPPG itu memenuhi semua SOP dan juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu kami sangat yakin bahwa kesalahan ini bukan disebabkan oleh pelanggaran kami terhadap penyimpangan prosedur, tetapi yang mana sehingga melanggar setiap hal-hal yang seharusnya sesuai dengan vendor dan antara SPPG terjadi, itu kami tidak melakukan sesuai dengan kontrak yang ada gitu. Kami juga beranggapan bahwa pihak wali murid dan para pihak sekolah tidak mempunyai alat bukti yang cukup yang mana dapat menyalahkan kami sehingga mengancam usaha kami hingga mengalami kerugian lebih daripada yang seharusnya gitu. Oleh karena itu ya secara kuat kami tetap bersikukuh bahwa kami selama tidak ada dokumen penelitian ilmiah yang dialami oleh anak dari Bapak Ken sendiri, kami tidak ingin kasus ini tetap dilanjutkan gitu, yang mana alat bukti keracunan anak tersebut tuh ada gitu. Baik, berarti artinya Bapak Ivan selaku pihak vendor telah mengupayakan dan juga menjamin bahwa dalam proses produksi hingga penyajian makanan tersebut telah memenuhi standar yang ada, begitu ya Bapak? Iya. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari saya yang ingin saya tanyakan dan keterangan Bapak sudah saya anggap cukup. Dari Bapak apakah ada pertanyaan? Dari saya cukup Bapak. Tidak ada, karena tidak ada pertanyaan, maka sesi Kaukus kali ini sudah selesai. Saya akan berusaha sebaik mungkin agar mediasi ini berjalan dengan lancar dan juga menemukan titik tengahnya nanti. Baik, terima kasih Bapak, silahkan meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik. Baik, kepada Bapak Ken dan juga Bapak Yasin, silakan untuk memasuki ruangan. Baik, silakan duduk Bapak-bapak. Bapak Ken dan juga Bapak Yasin, terima kasih banyak telah menunggu sesi Kaukus yang sebelumnya. Oke, untuk itu di sini saya akan menanyakan kepada Bapak Ken. Yang pertama kepada Bapak Ken terlebih dahulu, yakni apakah Bapak Ken mempunyai alat bukti yang mendukung Bapak bahwa keracunan anak-anak di sekolah tersebut disebabkan oleh makanan dari program MBG? Seperti contohnya seperti bukti rekam medis atau dan apapun itu sebagai bukti, apakah Bapak sudah melakukannya? Oke, baik. Jadi sebenarnya begini Pak, untuk rekam medis ini sendiri, anak saya maupun 7 anak yang lainnya itu sebenarnya belum ada melakukan pengecekan ke dokter maupun ke rumah sakit.
Karena apa? Karena ada keterbatasan biaya. Tapi perlu saya tegaskan kembali, ini gejalanya itu memang gejala keracunan makanan, Pak. Jadi saya rasa memang rekam medis ini sebenarnya tidak diperlukan gitu, karena gejala keracunan makanan dan yang terdampak juga bukan 1-2 orang saja. Gitu. Oke, baik. Berarti yang saya dapat simpulkan dari keterangan Bapak Ken sampaikan bahwa Bapak Ken dan juga wali murid dari anak yang diduga keracunan tersebut belum mempunyai bukti riwayat rekam medis resmi atas dugaan keracunan anak-anak di sekolah. Betul begitu Bapak Ken? Iya, betul begitu. Tapi saya rasa begini, Bapak sebagai mediator itu harus netral, Pak. Jangan Bapak bertanya seperti ini itu seolah-olah berpihak kepada pihak SPPG maupun vendor, tidak netral gitu, Pak. Dan ini yang keracunan ini 8 orang loh, Pak. 8 orang. Saya rasa rekam medis itu sebenarnya belum perlu lah. Baik, maksud saya bukan begitu Pak. Jadi peran saya di sini sebagai mediator adalah untuk menggali informasi baik itu kepada pihak Bapak dan juga pihak lawan Bapak, sehingga bahwa saya di sini harus menentukan pihak siapa yang akan bertanggung jawab dalam kasus ini. Maka saya harus terlebih dahulu menggali informasi yang ada untuk membuktikan siapa pihak yang sebenarnya yang harus dimintai pertanggungjawaban atas permasalahan ini. Kemudian apabila terdapat kelalaian atau catat prosedur dari pihak vendor, maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pihak vendor. Namun jika tidak terbukti pihak vendor melakukan kelalaian, maka seharusnya menurut saya bukti rekam medis saya perlukan sebagai acuan apakah memang dugaan keracunan ini disebabkan oleh program MBG di sekolah. Begitu maksud saya Bapak. Dari Bapak bagaimana? Iya, bisa dimengerti, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ken atas pengertiannya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Yasin selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kertorahayu, betul ya? Betul. Apakah pihak sekolah dalam hal ini telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum makanan MBG tersebut dibagikan ke siswa? Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ivan bahwa makanan tersebut dapat bertahan selama 4 jam. Apakah waktu tersebut telah efektivitas waktu tersebut sampai kepada sekolah itu dalam waktu rentang 4 jam dan tidak minim, tidak kekurangan waktu gitu maksud saya. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi kalau dari pihak sekolah sendiri terkait pengawasan Bapak, jadi untuk melakukan pengawasan sendiri itu kami butuh SDM yang banyak Bapak. Jadi gini Pak, jadi terkait pertanyaan kedua Bapak yang terkait masalah jangka waktu segala macam, jadi pihak SPPG itu sampai ke sekolah itu jam 12 Bapak, jam 12 siang, jam 12.00, dan akan saya bagikan ketika jam istirahat siang yaitu jam 13.00 Bapak. Jadi masih ada rentang waktu 1 jam seperti itu. Jadi dalam waktu rentang 1 jam itu Bapak, kami kan jam 12.00 sampai jam 13.00 itu bukan waktu istirahat Bapak. Jadi semua SDM sekolah kami itu sedang, misalnya guru-guru sedang melakukan ya kegiatan ajar mengajar di kelas. Tendik, TU dan maupun lainnya pun juga masih kerja Bapak. Dan kami tidak punya SDM yang mencukupi untuk mengecek semua makanan bergizi gratis itu Bapak. Nah, apa yang dilakukan sekolah untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan? Nah, kami hanya melihat dari luarnya saja. Nah, kami tidak sempat untuk mengecek keseluruhan. Jadi kami hanya melihat dari luar, apakah dari luar terlihat bagus atau tidak, ataupun dari baunya apakah dari bau atau tidak. Nah, itu yang kami lakukan. Karena menurut kami pengawasan terhadap keamanan konsumsi MBG tersebut ya bukan tanggung jawab kami, tanggung jawab SPPG maupun vendor, seperti itu Bapak. Baik, berarti dapat saya simpulkan bahwa makanan tersebut sampai dalam pihak sekolah kemudian dikonsumsi oleh siswa itu sesuai jangka waktu ya? Sesuai Bapak. Sesuai, baik. Baik, dari saya sudah tidak ada lagi yang ingin saya tanyakan, sudah cukup. Terima kasih
atas keterangan Bapak Ken dan juga Bapak Yasin yang telah disampaikan. Mungkin dari Bapak Ken dan juga Bapak Yasin, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada ya, karena tidak ada pertanyaan, maka sesi kampus kali ini dapat saya akhiri. Saya akan berusaha dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan ini agar mencapai jalan tengahnya. Baik, terima kasih Bapak Yasin dan juga Bapak Ken. Silakan untuk meninggalkan ruangan. Baik, kepada para pihak dipersilakan untuk memasuki ruangan mediasi. Silakan bapak-bapak untuk duduk di kursi masing-masing. Baik, karena kita telah menyelesaikan pertemuan kampus antara kedua belah pihak, Bapak Fadil, Bapak Ivan, dan juga Bapak Ken dan juga Bapak Yasin secara masing-masing. Untuk itu selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk dapat menyampaikan dan juga mengutarakan usul-usulannya mengenai proses penyelesaian masalah ini gitu. Mungkin dari Bapak Ken dan juga Bapak Yasin terlebih dahulu. Baik, mungkin dari saya terlebih dahulu ya. Usulan saya terhadap penyelesaian masalah ini, kami sebagai orang tua wali murid, itu kami akan mengumpulkan data-data serta bukti-bukti terlebih dahulu, seperti misal rekam medis. Nah, apabila dalam rekam medis nanti terbukti bahwa penyakit yang dialami anak-anak kami itu berasal dari konsumsi MBG, ya maka kami akan menuntut pertanggungjawaban tentunya. Tapi apabila memang tidak dapat terbukti bahwa apa yang dialami anak kami itu akibat dari MBG, ya akan kami tanggung sendiri biaya rekam medis serta biaya-biaya pengobatan lainnya. Baik, dari Bapak Kepala Sekolah apakah ada usulan? Ya, izin menambahkan dari pertanyaan Bapak Ken tadi. Nah, mungkin dari sekolah, dari kami sendiri akan lebih berhati-hati untuk menerima makanan bergizi gratis ini. Mungkin kami akan merekrut staf-staf yang dikhususkan untuk mengecek makanan bergizi gratis ini. Mungkin seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih atas Bapak Ken dan juga Bapak Yasin atas usulan yang telah disampaikan. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Fadil dan juga Bapak Ivan, apakah ada usulan yang ingin disampaikan? Oke, baik. Saya terlebih dahulu Bapak. Saya mungkin mengusulkan mengenai penguatan koordinasi antara kami SPPG dan juga pihak vendor mengenai pengawasan dan juga pengetatan mengenai kualitas standar gizi dan juga kualitas dari MBG tersebut. Lalu kami juga akan lebih melakukan evaluasi mengenai kinerja kami dan juga bagaimana kami melakukan pengecekan kepada pihak vendor atas makanan yang dikirim sebelum kami kemudian distribusikan kepada mitra-mitra kami yang salah satunya merupakan SMA Negeri 1 Kelurahayu. Mungkin selanjutnya kami akan lebih berhati-hati lagi dan juga lebih teliti lagi mengenai melakukan pemeriksaan dan juga pengecekan terhadap MBG tersebut. Jadi seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Bapak Fadil. Dari Bapak Ivan, apakah ada usulan yang ingin disampaikan? Oke, baik Bapak. Usulan saya Bapak, yaitu kedepannya kami akan melakukan pemeriksaan secara rinci ketat lagi melalui uji laboratorium yang mana terhadap gizi dan juga terhadap makanan, dan juga tentunya kami akan tetap menjalankan pengawasan secara holistik terhadap implementasi dalam produksi hingga pada pengemasan MBG dan hingga pada akhirnya nanti di kepala SPPG. Baik, atas usulan-usulan dari para pihak, Bapak-bapak sudah menyampaikan usulannya masing-masing, Bapak Ken dan juga Bapak Yasin serta Bapak Fadil dan juga Bapak Ivan. Maka apakah saya ingin menanyakan atas usulan tersebut, apakah Bapak-bapak di sini sepakat atas usulan yang saya akan tegaskan ulang sebagai berikut, bahwasanya para pihak dalam hal ini sepakat untuk yang pertama, anak-anak akan dirujuk ke rumah sakit terlebih dahulu untuk melaksanakan rekam medis. Apabila hasil rekam medis tersebut menunjukkan bahwa sakit yang dialami oleh anak-anak tersebut bukan disebabkan oleh keracunan dari program MBG, maka pihak wali murid akan meminta pertanggungjawaban kepada pihak SPBG dan pihak vendor. Apabila terbukti dalam rekam medis tersebut bahwa dinyatakan keracunan tersebut disebabkan oleh dari program MBG. Apabila tidak, maka pihak wali murid akan menanggung beban biaya sendiri gitu, karena di luar tanggung jawab pihak SPBG dan juga pihak vendor.
berdasarkan hasil rekam medis. Kemudian yang kedua, kepada sekolah untuk berhati-hati dalam menerima makanan dari program MBG dan melakukan pengawasan terhadap implementasi dari program MBG tersebut. Kemudian yang ketiga, pihak vendor yaitu untuk melaksanakan pemeriksaan tes kehigienisan makanan agar kejadian serupa keracunan ini tidak terulang kembali. Kemudian pihak STBG akan meningkatkan pengawasan terhadap makanan yang telah dikirimkan dari pihak vendor untuk menjamin kualitas mutunya begitu. Kemudian nomor 4, pihak vendor untuk kedepannya akan melakukan pemeriksaan melalui uji laboratorium terhadap standar gizi terhadap makanan dan melakukan pengawasan secara holistik terhadap implementasi dari produksi hingga pengawasan program MBG tersebut. Kemudian itu poin yang terakhir. Kemudian yang poin terakhir adalah pihak kepala sekolah akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai bahwa memastikan bahwa MBG yang diterima dalam kondisi yang baik begitu. Apakah para pihak sepakat atas 5 usulan tersebut? Sepakat. Baik, untuk itu apakah ada hal yang ingin disampaikan atau hal yang ingin diutarakan lagi dari kedua belah pihak? Cukup saya. Baik, baik, untuk pertemuan mediasi kita pada hari ini telah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara Bapak Ken, Bapak Yasin, dan juga Bapak Fadil dan Bapak Ivan. Saya mohon untuk kedua belah pihak karena sudah sepakat untuk saling berjabat tangan. Baik, karena kedua belah pihak telah menyepakati poin-poin dan juga syarat-syarat dan masukan-masukan yang telah Bapak semua berikan, selanjutnya saya akan menyiapkan akta kesepakatan perdamaian yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Baik, Bapak-bapak semua, saya telah membuatkan akta kesepakatan perdamaian untuk ditandatangani oleh para pihak dalam hal ini untuk menyelesaikan proses sengketa pada mediasi kali ini. Untuk itu dimohon untuk dimulai dari Bapak Fadil untuk menandatangani akta kesepakatan ini. Baik, oleh karena para pihak telah menandatangani akta kesepakatan perdamaian ini, maka jalannya proses mediasi pada siang hari ini telah sampai pada akhir dan mencapai kesepakatan perdamaian. Untuk itu saya mohon kepada bapak-bapak semua untuk sekali lagi berjabat tangan atas perdamaian kita pada mediasi kali ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih.